Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membahas materi yaitu tentang tujuan dan fungsi pembelajaran sastra. Pertama, kita akan membahas tujuan pembelajaran sastra. Tujuan pembelajaran apresiasi sastra dalam kurikulum SMP, MTS, SMA, dan MA mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada rumusan tujuan tersebut, tampaklah ketiga aspek dalam tujuan pembelajaran apresiasi sastra. Yang pertama, aspek kognisi terdapat pada pernyataan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang kedua, aspek keterampilan terlihat pada pernyataan menikmati dan kemampuan berbahasa. Menikmati sebuah karya sastra dikatakan sebagai sebuah keterampilan, karena untuk menangkap makna dari karya sastra tersebut diperlukan skill yang khusus. Yang ketiga, aspek sikap terlihat pada pernyataan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Tujuan khusus pembelajaran apresiasi sastra dalam GBPP. Di dalam GBPP tentang tujuan khusus yang berhubungan dengan pembelajaran apresiasi sastra, aspek keterampilan dan sikap terdapat pernyataan sebagai berikut. Dalam bidang pemahaman, siswa mampu mendalami, menghayati, menikmati, dan menarik manfaat dari mendengarkan. Siswa mampu mencari sumber, mengumpulkan, menyaring, dan menyerap informasi dari bacaan. Siswa mampu menikmati, menghayati, memahami, dan menarik manfaat membaca karya-karya sastra. Dalam bidang penggunaan, siswa peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkannya dalam karangan, baik prosa maupun puisi. Siswa memiliki kegemaran menulis untuk meningkatkan pengetahuan dan memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang kita akan membahas fungsi pembelajaran sastra. Yang pertama, melatih keterampilan berbahasa seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat, keterampilan berbahasa, terlebih membaca, menjadi kegiatan yang sangat penting, karena dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sastra selalu disertai dengan kegiatan membaca. Dengan demikian, keterampilan membaca siswa akan menjadi semakin terlatih. Selain membaca, keterampilan menyimak atau mendengar juga akan terlatih. Di dalam pembelajaran sastra, siswa dapat terlatih keterampilan menyimaknya dengan cara mendengarkan karya sastra yang dibacakan oleh guru, teman, ataupun lewat pita rekaman. Di dalam pembelajaran itu akan terjadi kegiatan mengungkapkan hasil apresiasi. Hal ini sudah termasuk latihan berbicara. Selain itu, di dalam pembelajaran sastra dapat terjadi pameran drama. Hal ini sangat jelas melatih berbicara. Di dalam pembelajaran sastra, siswa dapat diminta menuliskan temuannya dalam bahasa tertulis. Karya sendiri ini bisa tercipta atas dasar sastra yang dibaca atau murni ciptaannya sendiri. Begitulah keterampilan menulis itu dapat terlatihkan dalam pembelajaran sastra. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia, seperti adat istiadat, agama, dan kebudayaan. Karya sastra berkaitan erat dengan kehidupan manusia, bahwa sastra adalah impunan imajinasi tentang hidup. Hidup yang disajikan di dalam karya sastra dapat sangat beragam. Kehidupan itu dapat berupa adat istiadat, seperti dalam Siti Nurbaya misalnya. Dari bacaan sastra ini, Anda menjadi lebih mengenal tentang adat istiadat orang Minangkabau. Selain itu, kehidupan yang digambarkan itu bisa juga berupa kehidupan beragama. Hal ini tampak misalnya di dalam roman Di Bawah Lindungan Ka'bah yang berisi tentang kebudayaan. Dengan demikian, dengan mempelajari sastra, pengetahuan tentang agama dan budaya kita juga bertambah. Itulah salah satu contoh yang menggambarkan bahwa pembelajaran sastra dapat berfungsi menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup. Yang ketiga, membantu mengembangkan kepribadian. Hal ini bisa dilakukan karena di dalam karya sastra itu sendiri sering menyajikan berbagai kepribadian tokoh cerita.
Siswa dapat menilai pribadi tersebut, kemudian memilih dan menerapkannya di dalam kehidupannya sendiri. Selain itu, dapat pula terjadi karena proses pembelajaran sastra memberikan kemungkinan untuk mengembangkan kepribadiannya. Umpamanya, karena terlatih berpendapat, maka siswa akan menjadi terbiasa mengemukakan pendapat dengan tertib. Yang keempat, membantu pembentukan watak. Pembelajaran apresiasi sastra juga dapat berfungsi membantu pembentukan watak. Melalui tokoh-tokoh di dalam karya sastra, siswa dapat menilai watak yang baik dan watak yang kurang baik. Bila pembelajaran apresiasi sastra berjalan dengan baik, maka pembentukan watak pun dapat terjadi. Yang kelima, keamanan, kenyamanan, dan kepuasan. Karya sastra itu sendiri pada dasarnya memberikan kenyamanan kepada pembacanya. Di dalam proses pembelajaran sastra tidak perlu terjadi kekakuan, karena sastra adalah seni yang bisa dinikmati keindahannya. Jadi ketika belajar dapat berlangsung dengan santai dan riang. Dengan demikian rasa puas pun akan terjadi di dalamnya. Keamanan dapat terjadi karena pembelajaran sastra dapat mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan tentang karya sastra tanpa harus takut salah. Jadi seharusnya pembelajaran sastra mampu memberikan rasa aman. Yang keenam, menghibur. Pembelajaran apresiasi sastra memiliki fungsi menghibur karena karya sastra menyajikan berbagai keindahan. Keindahan ini dapat berupa keindahan bahasa yang digunakan maupun keindahan penyajian dan kehidupan yang digambarkannya. Dengan demikian, karya sastra dapat memberi hiburan kepada pembacanya. Sekian pembahasan untuk materi, tujuan, dan fungsi pembelajaran sastra. Semoga bermanfaat. Terima kasih.